Halo guys, jumpa lagi dengan Rio Kompor Inspirasi, di mana teman-teman bisa menemukan solusi atas segala masalah perkomporan guys. Kali ini saya akan membahas tentang isi gas di dalam tabung. Seperti judul yang telah ditulis, yaitu sebuah pertanyaan: apakah mungkin gas yang ada di dalam tabung bercampur dengan air guys? Di sini saya sendiri mempunyai pengalaman pribadi tentang simpang siurnya info hoax atau info tidak benar dari berita-berita di online guys, atau berita-berita yang ditulis di media massa, dimana kala itu saya yang notabene adalah penjual atau pengecer gas LPG. Singkat cerita, waktu itu sedang krisis gas LPG, dengan kata lain isi gas yang 3 kilo atau gas untuk rakyat miskin yang warna hijau susah didapat guys. Toh kalaupun ada, harus antri di pangkalan sejak pagi, dan harga di pengecer bisa naik lebih mahal. Oke, dari sini cerita dimulai guys. Karena saya sebagai penjual atau pengecer, biasa saya mengantri sejak pagi di pangkalan dengan membawa 5 tabung yang saya punya, yaitu ukuran 3 kg yang warna hijau seperti ini guys. Karena antri, biasanya sampai siang baru pulang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saat itu sedang krisis gas di wilayah saya guys. Jadi otak pembisnis saya bergejolak waktu itu. Karena saya kan juga penjual guys, jadi sedikit mempunyai pemikiran untuk berbisnis dikala gas sedang krisis seperti itu. Dengan kata lain, saya menjual gas tersebut melalui jalur online guys, dengan harga sedikit lebih mahal dari biasanya, karena permintaan waktu itu atau permintaan pasar sedang naik dan barang susah didapat. Jadi waktu itu saya mulai berpikir, kok di pasaran permintaannya sedang naik sedangkan gas sedang susah didapat. Jadi saya memutuskan untuk menjualnya di online guys. Saya iklankan melalui online lewat HP, dan saya kasih harga atau patokan harga lebih mahal dari harga biasanya, atau sekitar, kan kalau kulaan guys, kulaan di desa itu biasanya di pangkalan kan 16.500 atau 16.000. Biasanya harga biasa itu bisa 18.000 kalau di pengecer harga biasa guys. Karena waktu itu kan seperti yang sudah saya bilang tadi, sedang krisis dan susah didapat. Jadi saya memutuskan untuk melalui jalur online, saya kasih bandrol harga di online itu seharga 22. Jadi selisih 4.000 guys dari harga pengecer biasanya. Nah, dari sini masuk ke pokok masalahnya guys. Karena saya menjual melalui jalur online, pastinya segala resiko harus dihadapi. Salah satunya adalah saya pernah dicaci maki oleh seorang pelanggan guys, pelanggan online saya. Karena saya baru pertama kali mengonlinekan jenis hanya isi gas ya guys, tidak sama tabungnya ini, tidak, tapi cuma isinya itu saya jual 22.000. Tapi beliau saat memakai, atau mungkin kurang pengetahuan tentang gas, atau kurang pengetahuan tentang perkomporan, jadinya yang jadi sasaran adalah penjualnya guys, yaitu saya. Waktu itu beliau telepon, karena kan saya mengiklankan juga menyebar nomor telepon saya guys, untuk lebih mempermudah berkomunikasi, yaitu jual beli. Beliau telepon marah-marah, katanya gas yang saya jual itu berisi air guys. Dengan kata lain, kompor beliau tidak bisa dinyalakan. Dia terus marah-marah. Sedikit saya berikan pembelaan tentang saya guys, tentang sedikit ilmu tentang perkomporan. Mungkin masalahnya bukan di tabung atau bukan di gas, tetapi di masalah
tentang kompornya atau regulatornya yang bermasalah, tetapi beliau tidak mau tahu, dan akhirnya saya harus datang ke rumah beliau, guys. Saya datang, terus saya cek apakah benar kompornya tidak menyala, karena katanya gas yang saya jual isinya air. Tetapi waktu itu saya cek dan benar, guys, bukan air yang ada di dalam tabung ini, tapi ya benar-benar gas. Karena kan saya ambilnya dari pangkalan yang udah bersertifikat atau mempunyai hak izin dari pihak SPBI atau pihak Pertamina, guys. Jadi biasanya kompor yang tidak menyala waktu saat memasang di tabung baru seperti ini, guys. Ini kan seumpama ini tabung baru beli, terus ini baru kita pasang regulatornya begini, terus kita nyalakan kompornya, kok tidak bisa menyala. Nah, itu biasanya masalahnya itu di regulatornya, guys, bukan di isinya tabung ini. Bukan karena isinya itu berupa air, bukan, karena sekali lagi bukan karena air ya, guys. Jadi masalahnya itu ada di regulator ini saat pemasangannya aja, guys. Saat kita pasangkan begini kan, kita nyalakan kompor tidak menyala. Terus ini intinya itu ini loh, guys, yang ada suaranya saat kita kocak-kocak regulatornya, kan ada suaranya di dalam itik-itik. Kedengeran tuh, guys, suara yang ada di dalam regulator ini. Inilah penyebab kenapa saat pemasangan di tabung baru atau saat sesudah kita membeli yang baru, ini biasanya tidak mau menyala di kompor sana. Itu masalahnya adalah gotri. Itu kan yang bunyi adalah gotri, guys, gotri yang ada di dalam regulator. Nah, itu gotrinya itu menyumbat di sini, guys, di sambungan selang sama regulator sini. Gotri itu terletak di area sini, di dalam sini, di dalam regulator. Fungsinya untuk apa ya, menyaring atau biar tidak terlalu membanjir gasnya itu loh, guys. Jadi saat kita pasang, kita tekan regulator, kita kancing begini, otomatis gotri itu terdorong oleh semburan gas yang dari regulator menuju ke selang sini, guys. Jadi gotri yang di dalam regulator itu terdorong gas terus menyumbat di sini, di pintu keluar dari regulator. Jadi posisinya buletan gotri itu menyumbat lubang regulator itu, guys, yang menimbulkan kenapa kok api tidak langsung menyala di kompor. Nah, cara mengatasinya adalah saat sesudah kita pasang regulator, kita kancing ininya, kita kancing regulatornya. Kalau di sana apinya tidak langsung menyala, ini diginiin aja, guys. Ini posisi kan sudah terpasang regulatornya. Ini ditepuk-tepuk, atau bisa juga dari atasnya gini, cuma dipukul-pukul sedikit pakai tangan gini, guys. Atau bisa juga di sambungan selang sini nah, cuma gini aja, ntar regulatornya sudah kembali ke tempatnya, tidak menyumbat atau tidak menutup aliran regulator atau aliran gas. Sederhana, guys, kalau tahu ilmunya itu cuma sederhana. Jadi gotri itu cuma menyumbat di sini aja, guys. Bukan kok malah marah-marah mengira gas yang saya jual itu isinya air, guys. Ya memang gas itu wujudnya seperti air, guys, tapi itu kan bukan air. Kalau disentuh gini memang basah seperti air, tapi yang namanya gas harus kita sharing-sharing seperti apa air, seperti apa gas. Kan kita dulu kalau waktu sekolah juga pernah diajari, guys, sifat-sifat dasar air, sifat-sifat dasar dari gas itu sendiri. Oke, untuk pemahaman kita semua aja, guys, konten kali ini. Jadi tidak semua yang kita baca dari media itu adalah benar, guys. Kita harus saring, kita harus teliti untuk memilih berita-berita yang baik atau berita-berita yang buruk kita jauhi. Contohnya ya ini tadi, guys, isi gas yang berisi air itu kan sebenarnya berita hoax atau berita
apa ya guys namanya, pokoknya intinya itu ya kita harus belajar guys, belajar memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oke ya guys, sekian dulu tutorial dari saya atau sedikit wawasan tentang gas dan kompor. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.